Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan yang kami hormati. Ketemu lagi di channel Divos, dan pada hari ini kami akan menyampaikan mengenai bagaimana cara mendapatkan daftar jurnal ataupun proceeding yang memang sudah terindeks di dalam Web of Science ya. Dan ini biasanya memerlukan gambaran ataupun data real yang memang nantinya bisa kita komunikasikan ke stakeholder kita untuk menyampaikan apa-apa saja yang memang tersedia di dalam Web of Science, baik dalam bentuk literasi informasi ataupun kita buat semacam promosi yang ada di dalam website, atau kita buat semacam broadcast dari segi email, sehingga hal itu bisa tersampaikan ke stakeholder kita dan nantinya bisa menjaring ataupun memaksimalkan agar setiap stakeholder dari kita bisa juga berpartisipasi untuk mengirimkan setiap karya tulisnya agar bisa terindeks ke jurnal yang sudah ada di dalam Web of Science. Kemudian bagaimana sih caranya supaya bisa mendapatkan data tersebut? Untuk fitur seperti yang tadi sudah kami jelaskan, itu merupakan salah satu fitur yang nantinya bisa dimanfaatkan dengan cara harus memiliki akses terlebih dahulu ke dalam Web of Science. Dan di sini terbagi menjadi dua ya. Jadi ada yang di bagian webofscience.com di sini. Ini merupakan bagian dalam melakukan proses eksplorasi ya, yang berkaitan sama capaian ataupun pemanfaatannya ya dari data-data yang sudah terindeks di dalam Web of Science. Dan ada juga yang dari URL ini mgl.clarivate.com, dan di sini untuk bisa mengeksplorasi setiap karya baik jurnal ataupun proceeding ataupun buku dan lain sebagainya, untuk bisa dilihat profilingnya ya dari setiap sumber yang sudah terindeks di dalam Web of Science. Dan untuk kita bisa mendapatkan daftar luaran yang sudah ada atau sumber elektronik yang sudah terindeks di dalam Web of Science, kita bisa masuk ke sini di mgl.clarivate.com, dan setelah itu kita bisa masuk ke satu bagian. Ini search untuk pencarian, ini buat match manuskripnya ya, untuk bisa kita melihat data awal gitu di dalam kita menyampaikan title dan juga abstrak. Kemudian nanti kita bisa diberikan jurnal apa yang relate yang bisa dijadikan luaran publikasi dari artikel yang ingin kita publikasikan. Kemudian untuk di sini ini yang kita maksud untuk bisa mengetahui daftar apa saja yang sudah tersedia ya di dalam Web of Science. Nah, ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ini ada yang Web of Science Core Collection. Seperti yang kita ketahui ada 4 ya. Seperti halnya kalau di Scopus itu ada quartile ya. Kalau di Web of Science itu ada Core Collection, ada yang Science Citation Index Expanded, kemudian ada Social Science Citation Index, kemudian ada Art Humanities
Citation Index, kemudian ada Emerging Sources Citation Index, dan untuk yang ini adalah JCR ya, atau Journal Citation yang nantinya memiliki satu bentuk report ya untuk di tahun 2023. Tapi karena sekarang di tag videonya di bulan Januari, sepertinya ini masih kosong ya, karena masih melakukan proses akumulasi dari setiap pencapaian yang sudah didapatkan di dalam tiap pemanfaatan dari sumber elektronik tersebut. Nah, kemudian dari sini juga, ini ada monthly change arsip. Jadi kita bisa melihat perubahan-perubahan di tiap bulannya, dan di sini juga sama bisa dilakukan proses download. Kemudian ini yang additional itu yang di luar dari core collection ya. Di sini ada zoological record, kemudian ada yang berkaitan juga sama beberapa topik yang memang sudah dibuat ya di dalam kategori Web of Science. Ini ada yang berkaitan sama indeks Chemicus, kemudian Lab Science, dan lain sebagainya. Namun ini memang terkategori additional ya, karena yang core hanya ada 4 ini. Nah, kemudian kalau kita mau mengambil salah satu dari ini, contohnya kita gunakan yang SG misalnya ya, di sini. Ini bisa kita klik. Kemudian nanti dia akan muncul ya seperti ini. Nah, kemudian ini merupakan data yang di-download, dan kalau dari segi labelingnya, data terakhir di tanggal 19 Desember ya. Jadi kalau misalnya ada jeda dan mungkin jurnal rekan-rekan ada yang terindeks di dalam jeda dari proses pengambilan terakhir sampai tag video ini di tanggal 12 Januari 2024, nah, kemungkinan besar memang belum masuk ke dalam daftar. Dan ini bisa kita lihat. Dan inilah data yang didapatkan. Jadi datanya sistem bulk ya rekan-rekan. Dan dari data ini untuk bisa mempermudah, pastinya kita bisa melakukan proses penyesuaian dari segi pengambilan datanya. Karena ini menggunakan CSV ya, jadi kita klik yang A ini agar bisa nanti melakukan proses wrap text ya, atau ini masuknya yang di data harusnya, tapi di sini text to column, jadi bukan yang wrap text tadi ya. Nah, kemudian di sini pilih yang delimited, kemudian kita pilih yang koma. Jadi dari tanda kutip ini menjadi satu bagian untuk dilakukan bentuk filter agar bisa menyesuaikan dari tiap kolom. Jadi tidak spesifik di kolom A saja, tapi bisa juga menyesuaikan dari setiap kolom yang sudah tersedia, baik itu B, C, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kita next. Nah, jadi lebih informatif ya dari yang sebelumnya ke yang versi seperti ini. Nah, kemudian dari sini, ini bisa kita lihat, misalnya kita mau mencari mengenai language, supaya kita bisa menyampaikan ke stakeholder atau ke pemustaka. Kita bisa filter pastinya, ini paling sederhana. Kemudian kita bisa tentukan, misalnya kita mau menyampaikan ke mahasiswa misalnya, kalau kita menyediakan atau kita menyampaikan informasi dari jurnal-jurnal yang terindeks di WOS yang masih menerima bahasa Indonesia ya, untuk bisa diterbitkan di mereka.
Ini misalnya bisa kita pilih English Indonesian. Kemudian bisa kita pilih juga yang ini ya, Indonesian English. Kemudian kita klik OK. Dan inilah jurnal-jurnal yang masih tersedia untuk bisa masuk ke dalam bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Jadi setiap artikel yang nanti masih menggunakan bahasa Indonesia, kemungkinan besar di jurnal-jurnal ini masih tersedia dengan baik. Dan bisa dilakukan proses submit dan nantinya bisa terpublikasi di jurnal dari yang ada di daftar ini. Demikian dari kami, informasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan bisa melalui email di halo@setiadivos.com.org, maaf. Kemudian silakan bisa berpartisipasi juga dengan melakukan bentuk subscribe dan juga sebarluaskan informasi ini ke rekan-rekan lainnya sehingga nantinya bisa kita menyampaikan kembali informasi-informasi yang lebih bermanfaat. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.